belajar lagi tatap muka dengan Bapak Ibu guru di sini di planet Cakra Sakti kita tercinta ini. Minggu lalu kita sudah melakukan dua pertemuan. Dua pertemuan ini kita membahas mengenai HAM. Pertemuan pertama kita membahas mengenai konsep HAM dan KAM. Pertemuan kedua kita membahas mengenai substansi HAM dalam nilai-nilai Pancasila. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ke submateri yang terakhir, yaitu mengenai kasus pelanggaran HAM dan upaya menegakkan HAM. Kemudian seperti apa materinya? Mari kita simak dan kita pelajari bersama. Baik anak-anak, pertemuan kali ini kita akan membahas dua materi. Materi pertama mengenai kasus pelanggaran HAM dan materi kedua sebagai upaya penegakan HAM. Langsung saja kita masuk ke materi pertama. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kasus pelanggaran HAM. Sebelum Ibu masuk ke kasus pelanggaran HAM, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu faktor penyebab dari pelanggaran HAM itu terjadi karena apa. Ada dua faktor. Faktor pertama itu adalah faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku itu sendiri. Nah, ini contohnya apa? Yang pertama, sikap egois, mementingkan kepentingan sendiri. Orang yang memiliki sikap egois biasanya banyak menuntut hak, tapi orang-orang ini justru lalai dengan kewajiban yang seharusnya mereka lakukan. Yang kedua, rendahnya kesadaran HAM. Nah, masing-masing orang ini memiliki kesadaran yang minim atau rendah, jadi mereka sering melanggar hak milik orang lain. Yang ketiga, sikap tidak toleran, yaitu tidak dapat menghargai, tidak dapat menghormati kepentingan atau hak orang lain. Nah, ini faktor internal dari diri pelaku pelanggar HAM. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong untuk melakukan pelanggaran HAM. Di sini wujud dari faktor eksternal ada 4. Yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan. Kekuasaan baik itu dari pemerintah, kemudian perusahaan, ataupun perorangan disalahgunakan. Kemudian yang kedua, ketidaktegasan aparat hukum. Ini terbukti dengan masih banyaknya kasus pelanggaran HAM yang sampai saat ini belum menemui titik terang. Yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Nah, kalau teknologi ini disalahgunakan, maka akan berakibat pada pelanggaran HAM. Misalnya, terjadi bullying di media sosial, itu termasuk pelanggaran HAM. Yang keempat, kesenjangan ekonomi yang tinggi. Dengan adanya ketidakseimbangan ekonomi, ini pada akhirnya juga dapat menimbulkan pelanggaran HAM. Contohnya apa? Jika ada kesenjangan ekonomi yang tinggi, bisa menimbulkan tindakan seperti perbudakan, hingga pembunuhan maupun penculikan, seperti itu. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Ada beberapa, ini Ibu ambil contohnya. Yang pertama, penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998, kemudian tragedi Semanggi I dan Semanggi II, dan kerusuhan 12 Mei 1998. Di tahun 1998 ini memang terjadi berbagai hal atau kasus dan juga tindakan yang mencerminkan pelanggaran HAM, misalnya pembunuhan, penculikan, pemerkosaan, dan hal-hal sensitif lainnya. Ini semua terjadi di kerusuhan 12 Mei 1998. Selanjutnya mengenai upaya penegakan HAM. Ada beberapa upaya penegakan HAM yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Di antaranya, yang pertama pembentukan Komnas HAM. Komnas HAM merupakan lembaga yang khusus menangani permasalahan HAM, di mana tugasnya itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Kemudian yang kedua adalah pembentukan instrumen HAM. Instrumen HAM di sini berupa peraturan perundang-undangan. Ada Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Di situ ada pasal khusus yang mengatur mengenai HAM, yaitu pasal 27. Ada Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Nah, dan begitu seterusnya. Kemudian yang terakhir, pembentukan pengadilan HAM. Pengadilan HAM ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI nomor 26 tahun 2000. Nah, di sini pengadilan HAM ini bertugas untuk mengadili kasus-kasus
pelanggaran HAM yang berat, seperti itu. Nah, mungkin itu saja untuk materi pada pertemuan kali ini. Kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya dengan pokok bahasan yang baru. Jika kemarin kita sudah belajar mengenai HAM dan juga kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila, maka di pertemuan selanjutnya